Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan eh, analisis cluster yang saya buat, yaitu eh, di sini adalah latar belakang, yaitu analisis cluster itu adalah sebuah metode atau teknik dalam analisis data yang bertujuan untuk mengelompokkan suatu objek-objek serupa ke dalam kelompok atau cluster yang terpisah berdasarkan kesamaan atau keterkaitan tertentu. Tujuan utama dari analisis cluster adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang struktur data dan mengidentifikasi kelompok-kelompok yang berbeda di dalamnya. Metode cluster itu ada dua, yaitu cluster hierarki sama cluster non hierarki. Di sini ada contoh analisis clusternya. Di sini ada datanya, yaitu meminimalkan variasi dalam satu cluster dan memaksimalkan variasi antara cluster. Di sini kita buka aplikasi SPSS-nya, lalu masukkan data yang akan dianalisis. Sebelumnya pada variable view masukkan nama jenis data yang akan dianalisis seperti variabel kode mahasiswa, rata-rata nilai tugas, rata-rata nilai kuis, rata-rata nilai ulangan seperti gambar di bawah. Lalu simulasi analisis cluster di sini, yaitu analisis data yang telah distandarisasi. Langkahnya adalah analyze, terus classify, terus pilih key means, lalu pilih key mean cluster, lalu masukkan semua variabel, kemudian isi number of cluster dengan 3 dan metode default iterate and classify. Lalu di sini klik save, centang cluster membership from cluster center, lalu klik continue. Yang kedua yaitu lalu selanjutnya klik option, terus pada kolom menu statistik centang inisial, lalu cluster center, ANOVA table, dan cluster information for each case. Pada kolom menu missing value, pilih exclude case leads wise yang ini, lalu klik continue. Setelah itu ini adalah hasil output analisis clusternya, yaitu output SPSS number of case untuk mengetahui jumlah anggota masing-masing cluster, yaitu untuk cluster 1 itu terdiri dari 10 data, untuk cluster 2 itu terdiri dari 4 data, untuk cluster 3 itu terdiri dari 6 data. Jadi total datanya itu ada 20 ya. Untuk ini ujian ANOVA-nya yaitu semua instrumen penjualan memiliki nilai C di bawah 0,5. Maka bisa diartikan bahwa semua instrumen penjualan dapat digunakan untuk membedakan tiap cluster. Di sini hasil dari cluster membership output SPSS-nya untuk mengetahui setiap anggota cluster. Di sini ya ada ya outputnya dari SPSS-nya. Jadi kita bisa tahu bahwa untuk cluster 1 itu apa saja, cluster 2 apa saja, dan cluster 3. Sini ada final cluster centernya. Di sini distance between final cluster center, yaitu tabel ini untuk mengetahui jarak antar cluster. Jadi cluster 1 itu memiliki jarak 0 yang tidak tercantum dalam tabel karena jarak antar pusat cluster dengan dirinya sendiri adalah 0. Jarak antar pusat cluster 1 dan pusat cluster 2 adalah 19.700. Dan jarak antara pusat cluster 2 dan pusat cluster 1 yaitu sama, yaitu 19.700. Untuk pusat cluster 2 dan pusat cluster 3 adalah 32.989. Dan jarak pusat cluster 3 dan pusat cluster 2 adalah 32.989. Nah, untuk cluster 3 ini memiliki jarak 0, jadi tidak tercantum dalam tabel karena jarak antara pusat cluster dan dengan dirinya sendiri adalah 0. Di sini ada final cluster center. Yang tadi ya, dari dijelaskan bahwa pada variabel rata-rata nilai tugas dan rata-rata nilai harian, cluster 3 mempunyai rata-rata tertinggi pada cluster 1 dan 2 mempunyai nilai di bawah rata-rata total. Untuk pada variabel rata-rata nilai tugas, cluster 1 mempunyai rata-rata tertinggi, dan cluster 2 dan 3 itu mempunyai nilai di bawah rata-rata total. Jadi kesimpulannya, metode K-mean dapat digunakan untuk pengelompokan data. Yang pertama, untuk kelompok pertama yaitu terdiri dari 10 orang mahasiswa. Untuk cluster satunya itu terdiri dari 10 orang mahasiswa, yakni
mahasiswa dengan nomor urut 1, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, dan 20. Pada klaster ke-1 ini mahasiswa tergolong memiliki kemampuan matematika rendah. Berdasarkan hal tersebut, mahasiswa pada klaster ini diberikan remedi. Untuk kelompok kedua, klaster kedua ini yaitu terdiri dari 4 orang mahasiswa, yakni siswa dengan nomor urut 2, 13, 14, dan 19. Pada klaster kedua ini mahasiswa tergolong memiliki kemampuan matematika sedang. Berdasarkan hal tersebut, mahasiswa pada klaster ini diberikan remedi. Untuk kelompok ketiga, klaster ketiga terdiri dari 6 orang mahasiswa, yakni mahasiswa dengan nomor urut 3 pada 6, 7, 8, 15. Pada klaster ketiga ini, mahasiswa tergolong memiliki kemampuan matematika tertinggi. Karena hal tersebut, mahasiswa pada klaster ini tidak diberikan remedi, tetapi mahasiswa pada klaster ini diberikan pengayaan. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.